Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami wa sunillah muallif hadal kitab Sahih Imam Ghazali wa yusan jami' masyaykhina wa yusan nas'aluka bisyafan bi ulumihi bidaraini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan napas umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita itu la tahsuha, gak bisa dihitung. Mulai dari napas kita per detik sampai saat ini itu kan gak kerasa. Bandingkan dengan perintah Allah yang kita laksanakan dan kita kerjakan secara syariat, itu tidak seimbang. Lah, kenapa enggak seimbang? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita napas setiap detik, tapi Allah memberikan perintah kepada kita ibadah syariat mahdhah, sholat misalkan 5 waktu. Itu kan sehari semalam 24 jam. Sedangkan perintah Allah aqimus sholah, mendirikan sholat, ibadah mahdhah, syariat berarti itu diperintahkan hanya 5 kali sehari semalam. Wow, jauh kan? Nah ini kan gak seimbang. Apalagi kita minta surga dengan amal kita, wah jauh. Ya Allah ya Rabbi yang Karim. Nah ibadah itu kan ada waktu yang ditentukan, tapi tempatnya gak ditentukan. Silakan di mana aja, tapi waktunya ditentukan, yaitu sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu, waktunya ditentukan, tempatnya mau di mana itu jadi. Itu ibadah sholat 5 waktu. Ada lagi ibadah yang ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, yaitu ibadah haji. Ibadah haji waktunya bulan Rayagung, bulan Zulhijjah, tempatnya Mekah. Itu kan ditentukan, waktunya ditentukan. Tuh ibadah syariat kembali ditentukan setahun sekali. Nggak bisa Bapak sekarang ibadah haji sekarang, nggak bisa, harus di bulan Zulhijjah, berarti ditentukan waktu dan tempatnya. Ada lagi ibadah yang ditentukan tempatnya tapi waktunya tidak ditentukan, kapan aja bebas silahkan, yaitu ibadah umroh. Ibadah umroh waktunya nggak ditentukan, kapan saja boleh,
tapi tempatnya ditentukan. Baitullah, nggak bisa Bapak umroh di Masjid Istiqlal, nggak bisa. Tuh berarti ibadah ini bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak seimbang secara syariat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, untuk menyempurnakan keseimbangan ini hadirin, Allah memberikan napas kepada kita setiap detik. Gak mungkin lah Allah kan memberikan napas nih, subuh nih beri napas, selesai sholat subuh udah matikan, nanti dihidupkan lagi waktu duhur untuk sholat duhur. Gak mungkin kan? Berarti ini Allah wajib memberikan kepada kita napas, wajib. Tapi kita tadi tidak seimbang dengan perintah Allah, apalagi sampai kita rela meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ya Allah ya Rabbi, rugi amat. Secara ini pun masih belum seimbang kenikmatan yang Allah berikan dengan perintah yang Allah perintahkan. Yang kita kerjakan itu belum seimbang. Ini bicara bukan bicara syariat ya. Nanti kalau ahli syariat dengar bahasa ini, itu kan sudah perintah. Iya, sudah perintah. Tapi ini bahasa tasawuf. Imam Ghazali menuturkan 24 jam Allah berikan waktu kepada kita, sedangkan kewajiban kita mengerjakan perintah Allah yang 5 waktu sholat misalkan, itu dari 24 jam yang 5 waktu kita pakai sholat itu berapa jam? Taruhlah sholat subuh 10 menit kalau pakai wirid Pak. Kalau nggak pakai wirid, assalamualaikum waalaikumsalam jelong, itu paling 2 menit, apalagi kalau sholat di rumah. Bandingkan, taruh kita 10 menit kali 5 berarti 50, berarti 10 kali 5 50 menit. Dari 24 jam hanya segitu Pak ukuran untuk dipakai ibadah. Berarti masih banyak sisa sekitar 23 jam dipakai apa? Ya Allah, tafakur diri kita. Ini Imam Ghazali mengajak kita menyelami tafakur diri terhadap ibadah dan kenikmatan. Inilah Imam Ghazali. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Diingatkan seperti itu hadirin. 23 jam kita dipakai untuk apa ini? Jangan sampai salah. Sisa waktu ini gak dipakai ibadah, jangan sampai disia-siakan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Karena nanti hadirin, napas kita, umur kita ini nanti di akhirat, kata Imam Ghazali, bakal diminta pertanggungjawaban. Dari setiap hembusan napas yang keluar bakal dipinta pertanggungjawaban. Waktumu dipakai untuk apa? Allah berikan 24 jam dalam satu hari satu malam, hanya 5 waktu yang Allah perintahkan sholat, sisanya dipakai apa? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Apalagi kalau sisa waktu itu dipakai maksiat, bahkan full 24 jam dipakai maksiat, na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillahi min dalik, rugi, celaka. Nah, maka di sini hadirin, Imam Ghazali memberikan gambaran dan memberikan masukan di sisa waktu yang tersisa selain perintah Allah Subhanahu wa taala yang dalam 24 jam hanya diberikan waktu 5 kali sholat yang wajib. Maka di sini Imam Ghazali memberikan kemudahan kepada kita untuk mengerjakan di sisa waktu tersebut. Nah, di antaranya fa idza talati syamsi wa rafa'at qadarum min fasolli raq'ataini wa dzalika inda zawal waqtil karahah lis sholati fa innaha makruhatun min ba'di fardhah asubi ila irtifaqi syamsi. Nah, ini amalan. Nah, supaya waktu ini efektif dipakai untuk ibadah, supaya waktu kita enggak tergelincir ke dalam orang-orang yang rugi, maka di sini Imam Ghazali memerintahkan kepada kita dengan 4 hal. Nah, ini yang pertama kata Imam Ghazali, faida tolaati syamsi wartifai qadarumhin. Jika matahari telah terbit dan telah naik kira-kira setinggi 1 tumbak, maka sholatlah 2 rakaat. Nah, di sini sholat di sini dimaksud adalah sholat sunat isyraq. Nah, subuh kan wajib nih, sudah jelas Al-Qur'annya. Nah, kata Imam Ghazali, ketika kita selesai sholat subuh tadi nih, berarti nanti, maka nanti di waktu seukuran matahari setinggi 1 tumbak itu kita diperintahkan melaksanakan sholat sunat isyraq.
Jangan tidur. Sholat sunat isyraq. Nah, sholat sunat isyraq ini dilaksanakan bukan setelah melaksanakan sholat subuh, karena tidak ada sholat sunat setelah sholat subuh. Bahkan haram secara fikih melaksanakan sholat sunat ba'da melaksanakan sholat subuh. So haram, Pak. Sebelum satu tumbak. Bapak sholat ba'diyah subuh, haram, Pak. Haram ba'diyah subuh, haram. Nanti ada sholat sunat itu nanti seukuran satu tumbak. Waktu isyraq itu sekira-kira jam 6 lah, jam 6. Nah, setelah itu kata Imam Ghazali, pelaksanaan sholat tersebut adalah ketika telah lepasnya waktu makruhnya, waktu haram. Berarti pada subuh nih, hari ini Bapak tadi udah sholat subuh lalu sholat, nah ini nggak boleh, haram. Yaitu dari mulai setelah salat subuh sampai matahari naik sehingga seukuran satu tumbak. Nah itu sholat sunat isyraq. Nah Bapak laksanakan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Wih, mantep nih, istiqomah kan Pak. Jangan habis subuh tidur. Apalagi kan kalau kita bongkar di kitab yang lain, bandingkan dengan orang yang setelah sholat subuh berangkat pergi ke ladang, berangkat pergi ke pasar, berangkat pergi ke pabrik, itu rezekinya kurang berkah. Berangkat masih dalam suasana gelap ba'da subuh, itu rezekinya kurang afdol. Itu nih kalau bahasa syariat mah bakal ditentang ini. Ini bahasa tasawuf, bahasa Imam Ghazali. Alasannya kenapa? Sebab di waktu itulah Pak, di waktu ini nih, dari subuh sampai ke isyraq, perpindahan malaikat, pesaksian malaikat, aqimi sholata liduluki syamsi ila ghosaki laili wal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Malaikat menyaksikan. Disinilah waktu keberkahan yang Allah turunkan, pergantian malaikat dari malaikat satu ke malaikat kedua turun ke bumi mendoakan, menyaksikan. Di waktu inilah keberkahannya. Jangan sampai kita sia-siakan waktu ini. Makanya kan ada peribahasa di hadis, yaitu kalau orang ba'da subuh tidur yurisul faqro, itu mewaris ke dalam kefakiran. Tuh. Orang berangkat pergi ke ladang walaupun tujuannya baik mencari nafkah, berangkat ke pasar, berangkat ke pabrik dalam suasana masih gelap, itu kurang berkah. Kurang berkah, Pak. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang tidur yurisul faqro, malah menjadi kefakiran. Padahal paling nikmat itu Pak, jujur, paling nikmat itu tidur setelah sholat subuh. Apalagi kalau nggak sholat subuh, lebih nikmat itu mah. Bangun-bangun ntar subuhnya di kodoan, lebih nikmat itu. Allahu Karim. Bandingkan dengan orang yang berangkat jam 8, jam 7, jam 9. Dia dari rumah berangkat ke musola untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, wirid, baca Quran, baca sholawat, keluar di waktu isyraq. Satu, dia mendapatkan pahala kal haji wal umroh, sama ibadah haji dan umroh. Terus dia pulang ke rumah, sholat isyraq, mandi, sarapan, berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja, nanti di perjalanan dia berdoa. Berkahan itu Pak, berkahan itu. Dibandingkan dengan orang yang berangkat masih pagi jam segini, bandingkan dengan orang yang berangkat jam 9, itu keberkahan rezekinya unggul orang yang berangkat nomor 2. Allahu Karim. Susah itu ya untuk diamalkan seperti itu, tapi kita usahakan minimal kita selepas sholat subuh jangan terlebih dahulu berangkat kemana-mana. Utamakan kita melaksanakan wirid, itu aja. Itu poin yang pertama kata Imam Ghazali. Yang kedua, Faidan hanaru wa mamdo minhu qaribun min rubi fasolli salata duha arba'an au sitan au samanian masna faqad nukilat hadhil a'da kullaha ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa salatu khairun kullaha fi sya'fal yaqtasir wa man sya'a fal yastaqil. Selesai Bapak melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Tadi sholat isyraq itu niatnya usolli sholat isyraq rakaataini mustaqbilillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah itu doanya terserah
Suratnya terserah mau surat kuliah atau kuliah terserah, bebas. Nanti doanya pun silakanlah, terserah doa. Yang penting melaksanakan sholat. Nah, beres melaksanakan sholat Isra, kata Imam Ghazali, jika pagi hari telah terasa panas, matahari kira-kira sudah menyorot Pak matahari, kira-kira sampai 1/4 siang. Nah ini afdolnya duha itu jam 9 ya, kira-kira jam 9. Maka lakukanlah pasolli duha, sholatlah 2 rakaat, yaitu sholat sunat duha. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Arba'an ausitan samaniyatan masna, baik 4 rakaat, ausitan atau 6 rakaat, ausamaniatan atau 8 rakaat dengan masna 2 kali salam. Nggak bisa 8 rakaat, 6 rakaat, nggak bisa 6 rakaat, 4 rakaat, nggak bisa 4 rakaat, 2 rakaat, nggak bisa 2 rakaat, keterlaluan Pak, 2 rakaat. Waktu sholat itu berapa menit sih? Nggak nyampe 10 menit. Masa nggak bisa kita menyempatkan untuk melakukan sholat duha 2 rakaat? Bandingkan dengan kita lihat HP berjam-jam kuat. Kenapa? Untuk melaksanakan sholat duha berat. Nah ini permasalahannya. Allahu Karim, ini kan tafakur diri. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahasa Imam Ghazali sangat menyentuh hati kita ini. Bagaimana waktu yang kita pergunakan. Nah, sholat duha Pak, sholat duha nggak bisa 2 rakaat atau 4, nggak bisa 4, 6, nggak bisa 6, 8, hebat, asalkan istiqomah. Nah, Bapak misalkan berangkat jam 7 nih, berangkat masuk pabrik jam 7:30 ya. Jam 7, setengah 7 itu sebelum berangkat minimal usahakan kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Nah itu untuk menyeimbangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan melihat pahala sholat duha. Jangan pengen niat sholat duha itu pengen keberkahan rezeki. Jauh Pak. Udah kita diberikan kenikmatan napas pun dengan ibadah yang Allah perintahkan dan melaksanakan sunnah-sunnah yang Allah perintahkan pun itu masih jauh. Ini sebagai rasa bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah. Apapun perintah Allah baik berupa sunat dan baik berupa fardu, maka kita mesti melaksanakan. Ini semata-mata mengerjakan perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah, kemanapun kita nanti pulang, baik di alam kubur, di mahsyar, di jembatan Shiratal Mustaqim, kalau sudah mendapatkan ridho Allah, gampang Pak. Jangan mengejar amal. Sebab kalau mengejar amal jauh. Nggak ada orang masuk surga itu dengan amal, nggak ada keterangan orang masuk surga dengan amal soleh, nggak ada. Karena kalau digundang banding Pak, amal dengan kenikmatan Allah pun masih jauh. Surga yang kenikmatannya surga yang paling rendah itu kenikmatannya adalah 10 kali lipat kenikmatan dunia. Itu surga paling rendah. Bandingkan dengan amal kita, ibadah yang 5 waktu, sholat belum tentu khusyuk, apakah diterima atau enggak? Jauh. Maka enggak ada orang yang masuk surga dengan amal. Tapi dengan apa? Dengan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, kemanapun kita pergi akan terasa enteng karena ada ridho Allah. Nah di antaranya untuk mendapatkan keridhaan Allah yaitu melaksanakan sholat sunat duha. Tuh 2 Imam Ghazali memerintahkan untuk melaksanakan sholat sunat duha. Nah, usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Di rakaat pertama kita baca wadduha, di rakaat kedua kita baca kuliah, atau kita gak mampu baca kuliah dan kulhu, udah gampang aja, jangan diambil ribet. Yang penting sudah bisa melaksanakan sholat duha pun kita sudah bersyukur. Hanya orang-orang beruntunglah yang bisa melaksanakan sholat duha secara istiqomah. 2. Nah 3. Falaka fi arba'u halatin al-hasalatul ula wahya al-abdalu at-tasrifahu fi talabil ilmi an-nafi fiddin. Setelah kita melaksanakan sholat sunat isyraq lalu berlanjut melaksanakan sholat sunat duha, maka masih banyak kan waktu tersisa dari pagi sampai ke duhur. Itu berapa jam?
Jangan sampai waktu ini tersia-siakan, bahkan dipakai maksiat, rugi. Maka kata Imam Ghazali, setelah melaksanakan sholat sunat isyraq, setelah melaksanakan sholat sunat duha, maka yang pertama adalah al hasalatul ula wahya abdulu atas rifahu wahya al abdul azbi talabil ilmi an-nafi fiddin dunal puduli alladhi akabun nas alaihi wasammuhu ilman. Nah, yang pertama, kesibukan aktivitas kita setelah melaksanakan sholat sunat isyraq dan duha adalah yang paling utama, yaitu kita menggunakan waktu tersebut untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Mencari ilmu yang bermanfaat. Sisa waktu itu kita gunakan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu tambahan, ilmu dunia. Ilmu dunia di sini adalah ilmu formal, Pak. Nah, ini bahasa Imam Ghazali. Tetaplah kita dalam hal ini kan formal juga kita perlukan. Kalau nggak ada pelajaran formal, siapa yang mau mengurus negara? Siapa yang mau mengurus pabrik? Itu kan. Jadi harus seimbang. Nah, di sini kata Imam Ghazali, di mana-mana kita mencari ilmu, di mana-mana kita mencari ilmu, maka jangan sampai salah kita menggunakan ilmu tersebut dan mencarinya. Di sini Imam Ghazali memberikan gambaran ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah sebagai berikut. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini naudzubillah min dalik. Di sisa waktu kita pergunakan untuk melaksanakan tolabul ilmi. Nah, tapi nanti hasil dari tolabul ilmi ini ada ilmu kebagi dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan ilmu bisa mencelakakan orang yang mencari ilmu. Ini Imam Ghazali, bahasa Imam Ghazali. Nah, di antaranya wal ilmu nafi huwa ma yazidu fi haufika minallahi ta'ala. Ciri tandanya, Pak, ilmu yang bermanfaat yang kita cari setiap minggu kita ngaji. Ciri-cirinya ilmu ini bermanfaat. Ilmu yang dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ilmu bermanfaat. Semakin banyak kita mencari ilmu, semakin banyak kita mencari ilmu, semakin menambah pula ketakutan kita kepada Allah. Maka ini ilmu cirinya bermanfaat. Satu. Yang kedua, ciri ilmu yang bermanfaat adalah wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Yang kedua, ilmu yang dapat menambah penglihatan batin kita dalam melihat kekurangan diri kita. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa melihat kesalahan diri kita, menafakuri diri kita banyak dosa, maka ini ilmu bermanfaat. Tapi sebaliknya, ilmu yang tidak bermanfaat itu kita rajin ngaji, rajin tolabul ilmi kemana-mana, tapi kita suka mengoreksi kesalahan orang lain, ciri ilmu tidak bermanfaat. Justru ilmu yang bermanfaat menurut Imam Ghazali adalah diri kita semakin takut kepada Allah dan diri kita pun semakin banyak bertafakur mengoreksi kesalahan pribadi. Nah, itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dua. Nah, yang ketiga, ciri ilmu yang bermanfaat kata Imam Ghazali adalah wa yajidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik, yaitu menambah cinta kita, menambah pengertian kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak ilmu, semakin bersemangat untuk ibadah, ciri tandanya ilmu ini bermanfaat. Tapi sebaliknya, kalau ilmu ini tidak bermanfaat, semakin banyak ilmu, semakin jauh kepada Allah, semakin jauh melaksanakan amal soleh, ciri tandanya ilmu itu tidak bermanfaat. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah, ini bakal dipertanggungjawabkan ini nanti hadirin. Ini ngeri. Dalam hal urusan ilmu pun ini ngeri. Nah, yang keempat, ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah wa yuqillu mir rugbatika fid dunya wa yazidu fi rugbatika fil akhirah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah mengurangi semangat kita dalam urusan cinta dunia. Kita yang tadinya cinta dunia
tapi kita sekarang mengurangi rasa cinta dunia, bahkan bersemangat untuk ibadah, ciri ilmu ini bermanfaat. Yang kelima adalah ciri ilmu yang bermanfaat itu wayub tahu basirotika bi'afati a'malika hatta tahturiza minha. Ilmu yang dapat mengenalkan diri kita kepada bahaya-bahaya yang merusak amal kita. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mengontrol diri kita dari sifat sombong, ilmu yang bisa mengontrol diri kita dari sifat dengki, ilmu yang bisa mengontrol diri kita dari sifat riya dan ujub dan lain sebagainya. Ciri ilmu itu bermanfaat, Pak. Tapi kalau sudah ada di dalam diri kita riya, ujub, riya pengen ibadah kita dilihat oleh orang lain, sombong, ilmu kita pengen dikatakan ustadz hebat, kiai hebat, ilmu gak manfaat. Ilmu gak manfaat. Surahan guru saya itu gini, Pak, kiai, ustadz itu lil ibarat seperti air. Nah, lil ibarat seperti air. Ilmu itu kan lil ibarat seperti air, mengalir terus kemana aja. Ilmu itu kan bersih. Ada kiai, ada ustadz itu lil ibarat seperti air. Air murni itu air murni, Pak. Air sumber air murni utuh. Walaupun di gunung jauh, tapi kalau airnya murni, walaupun jauh tetap akan dikunjungi. Sumber air, Pak. Berarti ini kiai hebat. Kalau kita menemukan kiai seperti ini, gurui. Walaupun jauh di mana-mana, tapi banyak tamunya, banyak berdatangan. Ciri ini kiai, berkah ilmunya. Dari manapun datang banyak tamu, walaupun jauh, tetap kiai seperti ini bakal dicari. Kita butuh air, walaupun adanya di gunung jauh, sumber airnya murni, tetap kita akan mencarinya. Satu. Yang kedua, ada kiai itu, ustadz itu lil ibarat seperti air hujan. Air hujan, Pak. Air hujan itu hujan gak pilih kasih. Siapapun yang ada di bawahnya, baik orang yang membencinya, baik orang yang suka, tetap bakal kehujani. Emang iya hujan? Oh, ini mah orangnya suka benci terhadap hujan, gak diturun. Hujan gak mau turun ke situ, enggak kan? Kemana aja? Air hujan gak pernah pandang bulu. Nah, kiai seperti ini, ustadz seperti ini, dicaci, dimaki, sama kayak air hujan. Sabodo, terserah. Yang penting melaksanakan perintah Allah, yaitu menyampaikan ilmu. Adapun didengar dan tidak didengar, itu urusan Allah. Sama seperti air hujan. Air hujan ada yang hujan mulu, jemuran enggak kering, padi enggak kering, hujan mulu, ngomel. Ada. Hujan tetap turun kok. Ada lagi hujan, alhamdulillah ada hujan, ya Allah mudah-mudahan hujan berkah. Ada seperti itu. Nah, kiai pun sama seperti itu, ustadz sama seperti itu. Ada masyarakat yang suka dan ada masyarakat yang tidak suka. Ustadz ini, kiai ini dicaci, dimaki, tetap aja gak ada masalah kok. Hujan pun udah perintah Allah, kata hujan, saya diturunkan di sini. Kiai, ustadz seperti itu dicaci, dimaki, ini sudah jalan takdirnya. Dicaci, dimaki, tetap menjalankan perintah Allah, yaitu menyampaikan ilmu. Adapun dia mendengar, mengamalkan, itu urusan lain. Yang penting sudah terbebas dari kewajiban menyampaikan ilmu. Ini ibarat kiai, ustadz seperti air hujan, gak pernah pandang bulu. Nah, lumayan, Pak, lumayan. Ada lagi kiai yang ilmunya itu kayak air PDAM, Pak. PDAM kalau dibayar ngalir, kalau nggak dibayar mendet. Nah, ini kayak PDAM, Raja Berkat. Raja Berkat, ya Allah, kalau ada berkat jalan, nggak ada berkat udah jauh. Nah, ini kayak PDAM, tapi lumayan, Pak, lumayan. Kiai PDAM, ustadz PDAM ini lumayan, di masyarakat selalu dibutuhkan. Coba, Pak, Bapak mau bayar berapapun ke ustadz, ke kiai tersebut nggak apa-apa, karena kita butuh. PDAM berapapun kita perbayar per bulan, tetap kita bayar karena kita butuh, masih dibutuhkan. Yang penting kuat bayar. Nah, itu ada kiai PDAM. Ya Allah, ya Rabbi, susah ini meluruskan ke situ. Yang keempat, ada kiai itu lil ibarat, mohon maaf, seperti air comberan. Ilmunya seperti air comberan. Airnya banyak, comberan, Pak. Penuh. Ilmunya banyak.
Tapi ada enggak masyarakat yang mendengarkan? Ada enggak masyarakat yang mau mengikuti? Enggak ada. Air comberan, Bapak lihat air comberan walaupun banjir di sini, tapi airnya air comberan. Enggak ada yang mau, bahkan menjauhi. Seorang kiai, seorang ustadz, ilmunya banyak, ilmunya tinggi, lil ibarat seperti itu, masyarakat enggak mau mendengarkan, maka ini hati-hati. Ini sebuah musibah. Ilmu bakal mencelakai dirinya sendiri. Karena apa? Sebab kesombongannya. Air comberan itu, Pak, asal mulanya itu kan suci sebenarnya. Air itu suci, bersih, Pak. Air itu bersih tadinya, air comberan itu bersih tadinya. Ketika Bapak BAB, Bapak kencing jadi kotor gitu kan, terus jadi kotor-kotor, orang-orang jadi jijik. Ilmu itu tadinya bersih, ilmu itu tadinya suci, bersih. Tapi kiai ini, ustadz ini tadinya dia belajar, terus dia mendatangkan malapetakannya sendiri dengan cara apa? Kesombongan dengan dirinya. Saya paling gagah, saya paling hebat ilmunya. Saya nggak ada tandingnya. Nah, ini kiai punya sifat seperti itu, sama dengan tadi air yang bersih dikencingi, bakal kotor sendiri. Seperti itu. Kiai ustadz kalau sudah punya rasa sombong seperti itu, hati-hati. Ilmunya kayak ibarat air comberan. Masyarakat gak akan ada yang mau mendengar, apalagi mengikuti. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini tentang masalah ilmu. Ya Allah, ya Rabbi, kayak kata Imam Ghazali, hadirin, yaitu ketika kita selesai sholat duha, isyraq dan duha, maka yang pertama dilaksanakan adalah mencari ilmu. Nah, kalau itu nggak mampu, kita pekerja pabrik, nah ada lagi nggak? Ada. Ketika kita gak mampu untuk menjalankan, melaksanakan dan mengerjakan tolabul ilmi, maka disiksa waktu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, adalah sibukkan diri kita itu dengan beribadah, banyak beribadah. Seperti apa? Katilawatil Quran, seperti membaca Al-Quran. Atau seperti membaca sholawat, membaca tasbih. Nah, itu menjadi hal yang sangat luar biasa, Pak. Bapak selesai sholat sunat isyraq, sholat sunat duha, gak mampu melaksanakan tolabul ilmi, maka Imam Ghazali memberikan solusi, yaitu dengan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak baca sholawat, memperbanyak baca tasbih, baca tahmid dan lain sebagainya. Nah, itu hebat. Amal yang demikian itu akan memasukkan diri kita ke dalam derajat para ahli ibadah dan akan menyambung langkah kita dengan jejak kaum solihin, sehingga dengan demikian kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Rugi amat sih waktu yang begitu panjang, bahkan senggang, kita nggak pernah baca Quran minimal 50 ayat, apalagi 1 juz. Rugi amat sih. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah, ini rugi amat sih kita gak baca sholawat sehari 100 aja, apalagi sampai ribuan. Rugi amat sih waktu yang begitu panjang, banyak ini gak kita pergunakan untuk baca sholawat. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah, ini adalah yang kedua, kata Imam Ghazali, dengan dihiasi berbagai ibadah, baca Quran, baca sholawat, dan baca tasbih, tahmid. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, kesibukan yang ketiga yaitu mengabdi kepada masyarakat. Nah, ini ketika kita gak bisa baca Quran, pergunakan sisa waktu kita untuk mengerjakan bersosialisasi dengan masyarakat. Jika tidak mampu mencari ilmu dan tidak mampu melaksanakan ibadah baca Quran, baca sholawat, tasbih dan tahmid, maka jadilah kita menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang mendatangkan kebaikan terhadap orang-orang muslim di sekitar kita. Nah, ini hebat, termasuk ini gak menyanyiakan waktu. Dengan cara apa? Bersosialisasi dengan masyarakat itu memberikan kebahagiaan terhadap muslim, memberikan kebahagiaan terhadap muslim. Di antaranya adalah it'amul fuqara wal masakin,
memberikan makanan terhadap fakir miskin, sedekah berarti. Sedekah ke fakir miskin, anak yatim. Nah itu menjadi pelengkap ibadah. Atau wa turadadu masalan alal marid bil iyadah wa alal janaiz. Kita menengok orang sakit, itu pun sama, termasuk memberikan kebahagiaan terhadap orang lain. Atau kita mengurus jenazah. Nah ini mengurus jenazah itu sama dengan nilai-nilai ibadah. Di waktu itu ketika ada yang meninggal kita urus. Itu menjadi suatu kesibukan yang mendapatkan pahala. Ini gak rugi. Fakulu dalika afdalu minan nawafil fa in hada ibadatu fahiya ribkulil muslimin. Nah ibadah seperti ini menjadi amal, pahalanya itu lebih utama ketimbang amal sunat, karena ini semua adalah ibadah yang di dalamnya terdapat rasa sosial dan rasa kasih sayang kepada sesama muslim. Itu Pak, kita nggak mampu tadi cari ilmu, kita nggak mampu tasbih, tahmid, sholawat, baca Quran, minimal kita bersosialisasi dengan masyarakat, memberikan kemudahan kepada tetangga, kepada sesama. Dengan cara apa? Kalau kita punya rezeki kita kasih makan, kalau ada yang sakit kita tengok, kalau ada yang meninggal kita urus. Ini sudah menjadi nilai ibadah. Kita nggak mampu seperti itu, solusi yang terakhir kata Imam Ghazali, jika kita tidak mampu seperti itu, al halatur rabi'ah ala taqwi ala dalika pastagil bihajatika iktisaban ala nafsika au ala iyalika. Ketika kita tidak mampu dengan yang tiga tadi, maka kata Imam Ghazali, solusi yang terakhir adalah sibukkanlah diri kita mencari nafkah untuk keluarga. Nah ini aktivitas sehari-hari kita. Sholat isyraq, sholat sunat duha, berangkat kerja, udah mantep. Tapi awas, mencari rizki, kerja untuk tujuannya lillahi ta'ala. Jangan sampai pekerjaan kita terus kasab kita dicampuri dengan hal-hal yang haram. Ini berbahaya. Nah kata Imam Ghazali, lakukanlah hal itu dengan syarat orang-orang muslim di dalam pekerjaan kita, di pabrik kita. Satu syaratnya, jangan pernah menyakiti teman rekan kerja kita. Jangan pernah kita dibenci oleh orang-orang pabrik. Jangan pernah kita membenci orang-orang pabrik. Atasan jangan pernah membentak ke bawahan. Bawahan pun harus nunduk kepada atasan. Ini supaya terjaga hati kita dari sifat-sifat kotor, Pak. Kita atasan, mentang-mentang atasan, woi kamu bawahan, dimarahi, dimaki. Iya. Padahal dalam hatinya ngedumel, ada rasa dendam. Mungkin seperti itu. Ini bisa menghancurkan amal, muhlikatul amal, menjadi penghalang amal. Ini pun menjadi penghambat rezeki kita agak berkah. Hati-hati Pak di pabrik. Imam Ghazali sampai seperti itu. Nah catatan, kita harus menyelamatkan diri di pabrik dengan menjaga agama serta tidak menyebabkan langkah kita salah melangkah. Jangan sampai kita menjadi maksiat di dalam pekerjaan kita. Pekerjaan yang maksiat kan banyak. Kita cari rezeki, ngerampok, ngebegal, itu kan menjadi pekerjaan yang haram. Nah itu kan jangan sampai seperti itu. Ketika kita di pabrik, hati-hati, jaga lisan, jaga tingkah laku kita supaya kita enggak salah melangkah. Niatkan rezeki, niatkan kasab kita untuk mencari ridho Allah dan memenuhi kebutuhan keluarga sebagai bentuk perintah kasab untuk keluarga. Hebat. Ya, tapi syaratnya jangan maksiat. Nah, dengan cara demikian kata Imam Ghazali, bidzalika darajatu ashabil yamin illam takun min ahli turoki fi maqamati sabiqin fahadha aqallu darajati fi maqamati din. Nah ini bapak bekerja di pabrik tidak menyakiti, niatnya tadi mencari keridhaan Allah, mencari keberkahan, maka ini bapak pun sudah termasuk ke dalam golongan ashabul yamin, derajat ashabul yamin. Nah walaupun derajat ashabul yamin ini adalah derajat yang standar lah bagi kita, walaupun tidak termasuk orang-orang yang meraih derajat sabikin, yaitu orang-orang yang unggul dan utama. Minimal kita ashabul yamin, yaitu memberikan kebaikan
dan memperoleh kebaikan yang sedanglah ashabul yamin, Pak. Nah, kalau tadi makan mencari ilmu, terus tadi apalagi zikir, solawat, amal soleh dan sebagainya, itu kan orang yang nganggur pas aslinya, nggak pernah kerja pabrik, nggak terikat dengan pekerjaan. Nah itu udah disebut sabikin, orang-orang yang derajatnya itu lebih utama karena sehari-hari ada di rumah gitu kan, nggak ada punya pekerjaan, ibadah seperti itu. Tapi kalau kelas kita, kelas pabrik, ya minimal kita mendapat gelar ashabul yamin, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dengan syarat pekerjaan kita di pabrik kita jangan pernah kita menyakiti dan jangan sampai salah kita melangkah, apalagi sampai maksiat. Nah, derajat ini ashabul yamin adalah tingkatan yang paling rendah dalam berbagai derajat agama. Itulah batas minimal derajat seseorang. Jangan sampai kita turun dari derajat ashabul yamin. Di bawah derajat ashabul yamin itu Pak ada, yaitu derajatnya orang-orang yang rugi, yaitu maroti syayatin, orang-orang yang tertipu dengan tipu daya setan. Apa itu? Di pabrik gak jujur, dagang gak jujur, di ladang sawah orang dicangkul. Nah, itu kan kelihatannya kasab, tapi di dalamnya ada tipu daya setan. Ini gak termasuk ashabul yamin. Bahkan orang tersebut mendapatkan orang-orang yang celaka. Kelihatannya pabrik, padahal di pabriknya nipu. Kelihatannya dagang, padahal dagangnya gak jujur. Itu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, minimal tadi kita mendapat gelar ashabul yamin. Jangan sampai kita terpental jatuh di dalam jurangnya setan. Nah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. 4 tingkah yang diperintahkan oleh Imam Ghazali untuk menutupi dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadi salat sunat isyraq, salat sunat duha, mengerjakan pekerjaan ya mencari ilmu, membaca sholawat, membaca Quran, bersosialisasi dengan masyarakat, minimal tidak menyakiti dan minimal bisa memberikan kebahagiaan. Di pabrik kita kasab, di pasar kita kasab, niat dan tujuan mencari keridhaan Allah. Jangan sampai kita salah langkah ke dalam langkah maksiat. Ini sudah termasuk orang-orang yang celaka. Ashabul yamin, tingkatan kita adalah tingkatan ashabul yamin. Ini sudah hebat. Insya Allah dengan ashabul yamin ini kita pun nanti bisa masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja hadirin yang bisa saya sampaikan. Namun sebelumnya mungkin ada pertanyaan terkait tentang aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari. Monggo sebelum saya tutup silahkan ada yang mau bertanya. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kita tutup pengajian pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus kepada diri saya pribadi, umumnya kepada hadirin semua yang ada di sini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa sunna ulaika rafiqa dalikal fadlu bil billahi alima wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.